Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Statistika Informatika. Nah, di pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-13 yang merupakan praktikum terakhir dari Praktikum Statistika Informatika. Di praktikum pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai uji reliabilitas dan uji validitas. Tetapi di praktiknya nanti melakukan uji validitas terlebih dahulu, baru melakukan uji reliabilitas. Seperti itu. Software yang digunakan masih sama, yaitu SPSS. Jadi teman-teman silakan disiapkan nanti software SPSS-nya. Untuk teori sama seperti yang ada di modul, di sini saya akan membacakan secara garis besarnya aja. Yang pertama adalah uji validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam pengukuran instrumen pengumpulan data, validitas bisa dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Pengukuran validitas faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total faktor. Sedangkan pengukuran validitas item dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Ada teknik perhitungan korelasi yang akan dilakukan pada praktikum pertemuan ke-13 ini, yaitu menggunakan bivariat Pearson. Harus diingat kata kuncinya Pearson atau korelasi produk momen Pearson. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi atau alfa 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. A. Jika R hitung lebih dari atau sama dengan R tabel atau uji dua sisi dengan SIG 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan valid. B. Jika R hitung kurang dari R tabel atau uji dua sisi dengan SIG 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan tidak valid. Kemudian, uji reliabilitas. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi koefisien item total yang overestimasi atau estimasi nilai yang tinggi dari yang sebenarnya. Nah, perhitungan teknik juga menggunakan kriteria tertentu. Yang pertama, A. Jika R hitung lebih dari atau sama dengan R tabel atau uji dua sisi dengan SIG 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan valid. B. Jika R hitung kurang dari R tabel atau uji dua sisi dengan SIG 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan tidak valid. Nanti untuk di sini teman-teman menggunakan aplikasi SPSS, jadi nanti harap dipersiapkan. Nah, di langkah praktikum hanya ada satu studi kasus. Sepertinya hanya ada satu, atau mungkin sudah ditambah jadi dua ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Untuk di langkah praktikum, betul ya, hanya ada satu studi kasus saja untuk di langkah praktikum. Nah, studi kasusnya apa? Seperti yang kalian bisa lihat di layar, untuk studi kasus 1 adalah sebagai berikut. Disajikan tabel bentuk kuesioner, ada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6, form 7, dan form 8. Nah, ini kita baca dulu. Kasus 1, akan dilakukan penelitian pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Sebelum dilakukan penelitian masing-masing, instrumen diuji, cobakan terlebih dahulu untuk mendapat instrumen yang valid dan reliable. Uji coba instrumen hanya sekali saja dan dilakukan kepada 10 responden. Maka di sini ada 10 baris, ada 10 responden, seperti itu. Di sini ada banyak sekali kolom ya, ada kolom nomor responden, ada kolom jawaban formulir yang mempunyai subkolom, yaitu form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6, form 7, form 8, dan terakhir kolom total. Ini sangat banyak sekali, seperti itu. Nah, nanti
cara mengerjakannya seperti apa? Seperti yang sudah saya bilang tadi, ada dua hal yang akan kita lakukan di setiap studi kasusnya. Akan melakukan uji validitas terlebih dahulu, setelah itu baru melakukan uji reliabilitas, seperti itu. Reliabilitas ya. Jadi yang pertama melakukan uji validitas terlebih dahulu. Semuanya dilakukan menggunakan software SPSS tanpa menggunakan perhitungan manual. Jadi silakan diperhatikan. Silakan nanti dibuka SPSS-nya. Nah, pertama kali ketika kalian setelah menganalisis soal, ya kalian langsung buka SPSS. Langkah yang pertama adalah menuju ke variable view karena tidak akan bisa mengisi data view apabila variable view belum terisi. Di sini diisikan ada variabel form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6, form 7, form 8, dan total. Semuanya bertipe data numerik, width-nya atau lebarnya atau muatan value yang bisa dimasukkan adalah 8 gitu. Desimalnya 0, kenapa? Karena di studi kasus tadi semuanya adalah bilangan bulat, tidak ada koma-komanya ya, tidak desimal. Misalnya ada 3,5 atau 7,1 atau 5,1 atau 7,2 atau 6,5. Nah, nanti disesuaikan. Berarti di desimal ini kalian isi satu, tergantung berapa berapa angka atau berapa digit di belakang koma. Karena tadi adalah bilangan bulat atau integer, maka desimalnya adalah 0 gitu. Nah, di sini perlu diperhatikan. Di setiap variabel itu labelnya disertakan. Form 1, variabel form 1, labelnya adalah formulir 1. Kemudian variabel form 2, labelnya adalah formulir 2. Variabel form 3, labelnya adalah formulir 3. Seperti itu terus sampai form 8, formulir 8. Untuk total, variabel total itu labelnya adalah total gitu. Untuk values-nya none semuanya. Missing-nya juga none, ini default aja. Columns-nya 8. Align-nya right, ini juga default ya. Measure-nya dipastikan harus scale. Kenapa? Karena ketika measure-nya bukan scale, ya, melainkan nominal atau yang lainnya, maka SPSS tidak akan bisa memproses variabel tersebut. Karena SPSS hanya bisa memproses variabel-variabel dengan tipe data numerik dan measure-nya adalah scale gitu. Dipastikan terlebih dahulu semua variabel yang dibutuhkan sudah tercantumkan form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6, form 7, form 8, dan total. Oke. Untuk nomor responden tidak perlu dituliskan. Kenapa? Karena ini hanya urutan saja, nomor urut 1 sampai 10 yang menandai jumlah dari respondennya. Nah, kalian kembali ke SPSS. Di sini silahkan kalau sudah di data view, kalian isikan di setiap variabelnya dari form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6, form 7, form 8, dan di total itu silahkan diisikan sesuai dengan yang ada di soal secara berurutan, tidak boleh secara random ya. Dan kalian pastikan double check. Karena apa? Karena misalnya nih di form 1 baris 1 ya, itu nilainya 5, padahal harusnya 3. Itu nanti akan mengaruhi hasil akhirnya. Karena di sini ketelitian dalam mengisi data view sangat diperlukan ya. Karena ketika kalian typo satu nilai aja, maka akan merubah hasil akhirnya. Jadi di double check. Ketika kalian sudah mengisikan di sini, untuk setiap kolom atau variabelnya, di double check dengan yang ada di soal. Apakah sudah sesuai? Seperti itu. Di double check lagi. Kemudian, yang akan kita lakukan pertama adalah uji validitas. Nah, di uji validitas ini teman-teman ke analyze, kemudian ke bagian correlate ya. Di bagian correlate ini kita melakukan uji validitas terlebih dahulu. Jangan salah. Ini disebut dengan uji validitas terlebih dahulu. Nah, kalian ke bivariate karena ini ada banyak ya, ada bivariate, ada partial, ada distances. Kalian pilih bivariate. Nah, di sini ada kotak variabel di sebelah kanan yang masih kosong gitu. Tidak ada variabel yang dipindahkan ke sana. Maka kita pilih semuanya, formulir 1 sampai formulir 8 dan total itu dimasukkan semuanya ke kotak variabel. Caranya Ctrl A, kemudian kalian dengan row yang ada di sini kalian pindahkan. Nah, dipastikan semua variabelnya terpindah dengan sempurna ke kotak variabel.
Nah, kemudian di bagian correlation coefficient ini silahkan teman-teman centang yang Pearson karena tadi sesuai di teori modul kita menggunakan Pearson gitu. Kata kuncinya adalah Pearson. Kemudian di test of significance itu awalnya two tail ya, tapi kalian silahkan ganti ke one tail gitu. Untuk flex significant correlation itu silahkan dicentang aja gitu. Kita lihat bagian option itu tidak perlu ada yang dicentang ya, jadi silakan di close aja atau diabaikan saja optionnya, tidak perlu dirubah. Ya, setelah itu dipastikan lagi teman-teman ya, dipastikan lagi apakah semua variabelnya sudah terpindah dengan sempurna ke kotak variabel. Dan correlation coefficient-nya adalah Pearson. Test of significance-nya juga jangan lupa one tail gitu ya. Flex significant correlation ini untuk menandai korelasi yang signifikan. Itu dicentang saja. Lalu kalian klik OK. Nah, di sini ada output-nya ya. Output dari correlation-nya gitu. Ini kita berhasil melakukan uji validitas gitu. Tapi kalau kalian lihat di hasil correlation ini, tabel correlation ini rumit ya karena banyak sekali yang harus dibaca gitu. Nah, caranya untuk mempermudah adalah dengan klik 2 kali di tabel correlation-nya. Ini kan tabel correlation nih, ya kan? Kalian klik dulu, ya, terus kalian klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul tab baru SPSS Pivot Table Correlation. Nah, kalian pilih pivot di sebelahnya insert dan format itu kan ada pivot. Kalian klik pivot 1 kali, terus kalian pilih pivoting trace. Nah, seperti ini, pivoting trace. Kalian disesuaikan dengan yang ada di layar ya. Ini untuk bagian layer itu kalian isikan dengan variabel. Ini kalian isikan dengan variabel. Kemudian statistik itu silahkan dipindahkan ke kolom. Nah, jadi final look-nya adalah seperti ini. Di layer itu ada variabel, di bagian row ada variabel, di kolom ada statistik. Ya, jadi seperti ini. Kalau udah kalian X aja, yang di sini SPSS Pivot Table Correlation silahkan di close. Nah, ini adalah hasil yang sudah disederhanakan. Nah, tetapi di sini belum selesai ya teman-teman, karena di sini variablesnya masih formulir 1. Nah, di sini kalian klik aja. Nah, kalian klik 2 kali dulu, nanti dia muncul seperti ini bentuknya. Ada drop down, kalian klik, kalian scroll aja ke bawah yang total. Nah, disinilah baru hasil akhirnya dari keseluruhan form 1 sampai form 8 gitu. Kalau kalian masih ke form 1 atau form yang lainnya, itu masih belum hasil akhirnya ya. Jadi kalian harus merubah dulu variablesnya ke total gitu. Baru nanti bisa melihat hasilnya. Kalian nanti fokusnya ke sig one tail. Ini adalah hasil yang akan kalian analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, ini kan kita tadi melakukan uji validitas terlebih dahulu ya. Jadi harus diingat, di setiap studi kasus itu ada 2 uji yang harus kalian lakukan, uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas itu tadi, nanti teman-teman setelah outputnya itu muncul, dianalisis. Analisisnya bagaimana? Seperti yang ada di sini. Ya, list with N sama dengan 10 karena tadi jumlah datanya ada 10 responden. Untuk menganalisis uji validitas digunakan test of significance satu sisi atau one tail dan dari hasil perhitungan tersebut maka didapat interpretasi sebagai berikut. Probabilitas antara form 1 dan total butir adalah 0,482 yang berarti P lebih dari 0,05. Kemudian probabilitas antara form 2 dan total butir adalah 0,243 yang berarti P lebih dari 0,05. Probabilitas antara form 3 dan total butir adalah 0,256 yang berarti P lebih dari 0,05. Probabilitas antara form 4 dan total butir adalah 0,04 yang berarti P kurang dari 0,05 dan seterusnya sampai form 8. Kemudian suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika P kurang dari 0,05. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa butir atau form 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 tidak signifikan karena P lebih dari 0,05. Maka dari itu, butir pertanyaan 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 bisa dikatakan tidak valid.
Sedangkan butir 4 dan 8 masing-masing memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir karena P kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 4 dan 8 bisa dinyatakan valid seperti itu. Ini baru uji validitas seperti itu. Kemudian kita akan melakukan uji reabilitas. Nah, di uji reabilitas ini teman-teman tidak perlu membuat worksheet yang baru. Worksheet itu apa? Misalnya teman-teman file new data buat baru, itu tidak usah karena kan datanya masih sama ya, data studi kasus 1. Kalian bikin worksheet baru kalau studi kasusnya itu berbeda. Tentu saja kalian harus bikin worksheet baru. Tapi di studi kasus ini kan kita belum selesai, baru melakukan uji validitas. Kita harus melakukan uji reabilitas menggunakan data yang sama, data studi kasus 1. Jadi kita tidak usah membuat worksheet yang baru, tetap menggunakan data yang sudah kita buat tadi gitu. Teman-teman, untuk uji reabilitas, ini kita sudah memasuki uji reabilitas. Uji reabilitas itu menggunakan menu analyze, kemudian di bagian bawah itu ada scale. Teman-teman ke scale, kemudian ada reliability analysis. Kalian klik satu kali, kemudian semua variabelnya yang ada di sebelah kiri dipindahkan ke kotak item yang ada di sebelah kanan. Caranya untuk mengefisiensi waktu, Ctrl A, kemudian menggunakan row dipindahkan ke kotak item yang di sebelah kanan, dipindahkan. Dipastikan semua sudah terpindahkan dengan sempurna ke kotak item yang di sebelah kanan gitu. Untuk statistik coba kita lihat, tidak perlu ya, tidak perlu, jadi diabaikan saja. Cukup kalian pindahkan semua variabel dari kotak sebelah kiri ke kotak item yang ada di sebelah kanan. Setelah itu kalian klik OK. Nah, ini muncul ya hasilnya. Yang kalian perlu perhatikan di reliability statistics itu ada Cronbach alpha nilainya min 0,217. Nah, itu adalah hasilnya dari uji reabilitas. Nah, untuk analisisnya seperti apa? Nah, nanti untuk uji reabilitas itu kalian membuat analisis dan kesimpulan seperti ini. Responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 10 dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Maka tadi kan kita memindahkan semuanya ya. 10 respondennya tadi yang ada di form 1 sampai form 8 kita pindahkan semua tuh ke kotak item yang di sebelah kanan. Nah, nilai alpha Cronbach adalah min 0,217 dengan jumlah pertanyaan 8 butir atau ada 8 form tadi. Form 8 gitu kan tadi totalnya. Nah, nilai R tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5%, P sama dengan 0,05 dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alpha Cronbach-nya adalah min 0,217 bernilai minus, maka kuesioner yang diuji terbukti tidak reliabel. Artinya perlu dilakukan perbaikan terhadap pertanyaan yang terdapat dari kuesioner tersebut gitu. Nah, untuk praktikum 13, materi dan langkah praktikumnya seperti itu saja. Nanti teman-teman silahkan mengerjakan langkah praktikum. Nah, untuk studi kasusnya sama ya, seperti yang saya jelaskan di sini. Karena biar teman-teman paham juga untuk mengerjakan post-testnya nanti. Jadi, untuk langkah praktikum, baik itu studi kasus 1, studi kasus 2 dan 3 untuk post-test, cara mengerjakannya sama. Silahkan nanti di screenshot setiap langkahnya, kemudian diberikan penjelasannya di setiap screenshot itu. Gitu. Nanti di screenshotnya full screen, tidak boleh di crop. Karena nanti kalau di crop bisa aja menggunakan screenshot dari temannya gitu. Jadi biar kalian menggunakan screenshot dari kalian sendiri, silahkan di screenshot secara full screen gitu. Dan jangan lupa diberikan watermark di setiap screenshotannya. Misalnya diberi coretan nama, bebas bentuknya seperti apa watermarknya gitu. Atau di dokumennya diberi watermark gitu. Tidak usah di setiap screenshotannya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya watermarknya di setiap screenshotannya lebih baik. Nah, yang perlu dicatat adalah teman-teman harus memberikan penjelasan secara singkat di setiap screenshotannya. Jadi tidak cuma screenshot aja gitu. Terus juga teman-teman menyertakan analisisnya gitu, baik untuk uji validitas dan uji reabilitas gitu. Ada dua uji yang harus kalian lakukan. Jadi melakukan uji validitas terlebih dahulu, baru uji reabilitas gitu ya. Nih, jadi berurutan untuk studi kasus 1 seperti ini. Untuk post-test juga sama ya, mengerjakan uji validitas terlebih dahulu, setelah itu mengerjakan uji reabilitas. Semuanya dilakukan
menggunakan SPSS, tidak menggunakan perhitungan manual ya, maka dimaksimalkan untuk laporannya. Silakan di screenshot, setiap screenshot nanti full screen ya screenshotnya, diberikan penjelasan singkat mengenai screenshot tersebut. Misalnya screenshot bagian data view, kalian tulis di situ. Di sini melakukan data view dengan menginputkan nilai-nilai berdasarkan tabel yang ada di soal gitu. Terus kesimpulan ya itu sangat penting juga. Jadi kesimpulannya itu nanti teman-teman wajib maksimal ya. Jadi jangan cuman maka tidak reliable gitu aja tidak boleh ya. Itu akan mengurangi nilai gitu. Kalian harus jabarkan kenapa tidak reliabelnya. Misalnya karena alpha cron batch-nya bernilai minus gitu. Maka kuesioner yang diuji sesuai dengan soalnya terbukti tidak reliable seperti itu. Diberikan analisis dan kesimpulan seperti biasa dalam satu file yang sama. Jadi di atasnya nanti langkah praktikum, di bawahnya adalah post test. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya untuk materi ke-13. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.